Tahun 1996 adalah tahun di mana saya baru saja lulus sekolah. Saya dan sahabat saya, sebut saja namanya Toto, selalu bersama-sama kemanapun kami pergi. Dari mencari kerja hingga menjalani kehidupan sehari-hari, kami tak pernah berpisah. Namun, nasib sepertinya kurang berpihak pada kami. Meskipun kami berusaha keras, kami tetap belum mendapatkan pekerjaan yang layak. Setahun kemudian, hidup kami mulai berubah. Toto menikah, dan tak lama kemudian saya juga menikah. Kehidupan setelah menikah membawa tanggung jawab baru bagi kami masing-masing. Saya harus memikirkan nafkah untuk anak dan istri saya. Saya hanya memiliki motor RX Special peninggalan orang tua. Akhirnya saya memutuskan untuk menjadi tukang ojek demi memenuhi kebutuhan keluarga. Sementara itu Toto yang orang tuanya lebih mampu, datang kepada saya dengan tawaran untuk pergi ke ibu kota. Tahun 1997 hingga 1998, situasi di Jakarta sedang ramai. Toto mengajak saya untuk mencoba peruntungan di sana. Namun, saya sudah mantap dengan kehidupan di sini dan tidak ingin meninggalkan keluarga saya. Toto pun berangkat ke Jakarta bersama istrinya. Dia mulai berjualan nasi seperti warteg. Tak lama kemudian usahanya maju pesat karena mendapat dukungan dari orang tuanya. Usaha wartegnya berkembang pesat, dan dia sering membantu saya secara finansial. Meskipun saya selalu diajak untuk bergabung, saya tetap memilih untuk tinggal di desa demi keluarga. Seiring berjalannya waktu, usaha Toto di Jakarta mulai mengalami penurunan. Persaingan yang ketat membuat bisnisnya sedikit demi sedikit menurun. Namun, dia tidak pernah putus asa dan selalu berbagi cerita dengan saya. Saya terus memberikan dukungan moral, meyakinkan bahwa dalam bisnis selalu ada naik turunnya. Pada akhirnya, Toto memutuskan untuk kembali ke Cirebon untuk mencari solusi terbaik. Kami sering berbicara dan mencari jalan keluar bersama. Meskipun istrinya tetap tinggal di Jakarta untuk menjaga warung, Toto merasa lebih nyaman berbagi cerita dengan saya. Saya menyarankan agar istrinya juga pulang jika keadaan semakin sulit. Pada suatu hari Minggu sore, saya keluar rumah untuk pergi ke pangkalan ojek. Hari itu terasa aneh karena pangkalan sangat sepi. Setelah hujan gerimis, saya duduk di bangku sambil merokok. Tiba-tiba sebuah mobil datang dan menurunkan sepasang penumpang. Mereka mencari tukang ojek, dan saya segera mendekati mereka. "Pak, ojek Pak, mau kemana?" tanya saya. "Mas, tahu enggak tempat ini di mana?" kata si suaminya sambil menunjukkan alamat. Saya membaca alamatnya. "Aduh, saya enggak tahu ya tempat ini." "Arahnya tahu, tapi tempat ini di mana saya enggak tahu." Saya coba tanya tukang warung dulu. Saya membawa mereka ke tukang warung, tetapi tukang warung hanya tahu bahwa tempat itu di daerah selatan. Saya setuju untuk mengantar mereka meski belum pernah ke sana sebelumnya. Perjalanan dari pangkalan menuju tempat tujuan memakan waktu sekitar 1,5 jam. Jalan yang kami lewati berliku-liku, menembus hutan pinus dan lereng bukit. Rasanya seperti menembus hutan yang asing bagi saya. Meski saya tidak tahu persis tempat itu, saya terus berusaha menemukan arah yang benar. Akhirnya, kami sampai di tempat tujuan setelah perjalanan yang menantang. Penumpang tersebut berterima kasih dan membayar saya dengan baik. Di depan sebuah gubuk kecil, mereka mengetuk pintu dan memanggil seseorang yang disebut Bah. Seorang lelaki tua membuka pintu dan menyambut mereka. "Oh, kamu sudah sampai," kata si Abah. Setelah berbicara sebentar, si Abah mengajak mereka masuk ke dalam rumah. Saya duduk di luar, menikmati udara pegunungan yang segar dan angin sepau-sepau. Sementara mereka berbincang di dalam, saya menikmati ketenangan dan keindahan alam sekitar. Saya merasa nyaman di sana, bahkan sempat tertidur karena kelelahan. Ketika terbangun sekitar jam 11.30 malam, saya mendengar mereka berbicara lagi di dalam rumah Abah. Suami penumpang tersebut memanggil-manggil saya. "Mas, punten, bangun," panggil suami itu. Saya sebenarnya sudah terbangun, tapi tetap menjawab panggilannya. "Mas, nanti tepat jam 12 malam tolong bantuin saya bawa sesajen," katanya. Saya setuju meski tidak tahu apa yang akan terjadi.
Saya diminta untuk memikul sesajen yang besar dengan tutup seperti tenong. Kami harus menunggu aba-aba dari Pak Kunci. Kami berempat berjalan kaki menembus jalan setapak di antara alang-alang yang tinggi. Setelah sekitar 15 menit berjalan, kami sampai di tempat yang dituju. Tempatnya sangat bersih dan indah meski malam hari. Saya mendengar suara air mengalir dan melihat kali yang jernih di sana. Kami meletakkan sesajen di atas meja dari jati. Saya diminta untuk membuka sesajen tersebut. Yang pertama berisi berbagai macam makanan, namun yang kedua membuat saya terkejut karena berisi kepala kambing dan paso berisi darah. Saya terdiam dan mengikuti instruksi Pak Kunci. Pak Kunci menyuruh saya menggelar tikar pandan. Saya melihat ada pohon besar yang dililit dengan kain putih dan hitam, dengan tempat dupa di dekatnya. Pak Kunci, suami, dan istrinya duduk di tikar, sementara saya diminta untuk menjauh. Saya menunggu di tempat yang ditunjuk oleh Pak Kunci. Setelah sekitar 20 menit, ritual selesai dan Pak Kunci menghampiri saya. "Yuk, Mas, kita kembali ke tempat Abah," katanya. Dalam perjalanan kembali, angin besar tiba-tiba berputar dan saya melihat bayangan aneh yang menyerupai makhluk tanpa tubuh, hanya kepala dan usus. Bau amis yang tajam tercium. Saya ingin bertanya kepada Pak Kunci, tapi kami terus berjalan tanpa berbicara. Sesampainya di rumah Abah, saya terkejut melihat makhluk besar tanpa tanduk, hanya dengan taring besar. Saya memilih diam dan tidak banyak bertanya. Setelah tenang, saya bertanya kepada Pak Kunci tentang apa yang saya lihat. Dia hanya mengatakan bahwa makhluk itu sering membantu Abah dan meminta saya untuk tidak banyak bertanya. Pak Kunci dan saya berbicara tentang ritual yang dilakukan. Saya merasa ada banyak hal yang belum saya pahami, tapi memilih untuk mempercayai Pak Kunci. Setelah pengalaman mistis tersebut, saya kembali ke rutinitas sehari-hari. Saya dan Toto terus bekerja keras untuk mengembangkan usaha kami. Tantangan terus datang, tetapi kami belajar untuk bersabar dan tetap fokus pada tujuan kami. Kami yakin bahwa setiap ujian akan membuat kami lebih kuat. Pengalaman di tempat ritual mengajarkan saya untuk menghadapi ketakutan. Saya belajar bahwa ketakutan hanya akan menghambat langkah kita. Pak Kunci menjadi guru spiritual bagi kami. Dia mengajarkan banyak hal tentang kehidupan dan bagaimana menghadapi berbagai rintangan. Saya menemukan kedamaian dalam bekerja dan membantu orang lain. Setiap hari, saya merasa semakin bersyukur atas apa yang saya miliki. Usaha kami semakin berkembang. Kami berhasil membuka cabang baru dan memperluas jangkauan pelanggan kami. Kami merayakan keberhasilan dengan keluarga dan teman-teman. Kebahagiaan kami semakin lengkap dengan dukungan dari orang-orang terdekat. Saya sering mengingat perjalanan kami dari awal hingga sekarang. Setiap langkah yang kami ambil penuh dengan pembelajaran dan pengalaman berharga. Dengan semangat yang tidak pernah padam, kami melangkah ke masa depan. Kami yakin bahwa dengan kerja keras dan dukungan dari sahabat, kami akan terus meraih kesuksesan. Setelah kembali dari rumah Abah, saya melanjutkan pekerjaan sebagai tukang ojek. Suatu hari, saya bertemu dengan penumpang yang sama. Mereka meminta diantar ke stasiun. Kami berangkat ke stasiun dengan motor saya yang cukup besar untuk bonceng 3. Sesampainya di stasiun, kami mengecek jadwal kereta dan ternyata masih ada kereta menuju timur. Penumpang tersebut berterima kasih dan memberi saya ongkos sebesar Rp300.000. Jumlah yang besar pada masa itu. Saya merasa sangat bersyukur karena ini bisa menjadi rezeki untuk beberapa hari ke depan. Saya pulang ke rumah dan memberikan uang tersebut kepada istri. Dia terkejut dan senang dengan jumlah uang yang saya bawa. Kami berencana untuk menggunakan uang itu dengan bijak. Keesokan harinya, saya bertemu dengan Toto di terminal. Kami berbicara panjang lebar tentang rencana-rencana masa depan dan tantangan yang kami hadapi. Saya memberitahu Toto tentang tempat yang saya kunjungi bersama Pak Kunci. Toto tertarik dan kami berencana untuk mengunjungi tempat itu bersama. Toto setuju untuk membawa modal yang cukup besar. Kami mengumpulkan uang dan mempersiapkan segala sesuatunya dengan hati-hati. Kami berangkat ke tempat Abah dengan modal yang telah kami persiapkan. Setelah perjalanan yang panjang, kami tiba di tempat tersebut.
Kami menunggu Abah yang belum muncul. Setelah beberapa jam menunggu, Abah akhirnya datang bersama istrinya. Abah menyambut kami dan kami masuk ke dalam rumah. Abah berbicara dengan Toto tentang keperluannya. Saya diminta menunggu di luar. Abah menjelaskan banyak hal kepada Toto tentang ritual dan apa yang perlu dilakukan. Toto mendengarkan dengan seksama. Toto setuju dengan persyaratan Abah dan kami melanjutkan ritual yang diminta. Saya tetap menunggu di luar sambil merenung tentang semua yang telah terjadi. Ritual dimulai lagi dengan suasana yang lebih tegang. Toto mengikuti semua arahan Abah dengan seksama. Saya mendengar suara-suara aneh dan melihat bayangan yang menakutkan. Namun, saya tetap tenang dan mengikuti arahan Pak Kunci. Ritual selesai dan kami merasa lega. Toto berbicara dengan Abah tentang langkah selanjutnya yang perlu diambil. Toto masih berusaha mempertahankan usahanya, sementara saya terus bekerja keras untuk keluarga saya. Setelah ritual di rumah Abah, saya dan Toto kembali ke kota dengan motor RX Special. Kami pulang bertiga, bonceng tiga. Motor saya yang joknya panjang membuat perjalanan lebih nyaman. Sesampainya di kota, Toto meminta saya untuk mengantarkannya ke stasiun. Saat perjalanan menuju stasiun, Toto berkata, "Rei, tolong antarkan saya ke stasiun, ya? Mau arah ke timur, kira-kira ada nggak ya jadwalnya?" "Waduh, nggak tahu juga, nanti kita cek bareng-bareng di stasiun," jawab saya. Kami tiba di stasiun tepat jam 6 pagi. Kami mengecek jadwal keberangkatan kereta dan ternyata ada kereta yang berangkat jam 7. Toto berterima kasih dan memberi saya ongkos sebesar Rp300.000. Saya sangat bersyukur karena ini bisa menjadi rezeki untuk beberapa hari ke depan. Saya pulang ke rumah dan memberikan uang tersebut kepada istri. Dia terkejut dan senang dengan jumlah uang yang saya bawa. Kami berencana untuk menggunakan uang itu dengan bijak. Setelah pulang, saya memutuskan untuk istirahat sejenak. Istri saya setuju dan menyarankan agar saya tidak terlalu lelah. Kami merencanakan kegiatan untuk keesokan harinya. Keesokan harinya, saya bertemu dengan Toto di terminal. Kami berbicara panjang lebar tentang rencana-rencana masa depan dan tantangan yang kami hadapi. Toto masih memikirkan ritual yang perlu dilakukan dan persyaratan yang harus dipenuhi. Toto memberitahu saya tentang persyaratan yang diminta oleh Abah. Menyan madu, kembang 7 rupa, belimbing wulung, dupa, dadar pasar, dan ayam jago dengan bulu sampai ke kaki. Kami mulai mencari persyaratan tersebut di pasar-pasar. Kami menemui kesulitan dalam mencari belimbing wulung. Di pasar Kanoman, tidak ada yang menjual belimbing wulung. Toto mulai cemas, tapi saya meyakinkannya bahwa kami akan menemukan cara untuk memenuhi persyaratan tersebut. Saya teringat seorang teman yang mungkin memiliki ayam jago dengan bulu sampai ke kaki. Kami mengunjungi teman tersebut dan ternyata benar, dia memiliki ayam jago yang sesuai dengan persyaratan. Setelah negosiasi, kami membelinya seharga Rp75.000. Kami kembali ke rumah untuk mempersiapkan semua persyaratan. Ayam jago dimasukkan ke dalam kandang dan barang-barang lainnya dikemas dengan rapi. Kami hanya perlu mencari belimbing wulung. Malam Jumat, kami kembali ke rumah Abah dengan semua persyaratan yang telah kami siapkan. Kami tiba di sana sekitar jam 11.30 malam. Seperti biasa, kami mengetuk pintu dan disambut oleh Abah. Kami memberitahu Abah bahwa kami tidak menemukan belimbing wulung. Abah memahami kesulitan kami dan mengatakan akan mencari solusinya. Dia meminta kami menunggu sementara dia mencari di kebunnya. Abah kembali dengan 2 belimbing wulung yang masih muda. "Ini rezeki kalian," kata Abah. Kami merasa lega dan berterima kasih kepada Abah atas bantuannya. Pak Kunci meminta Toto untuk mandi kembang sebagai bagian dari persiapan ritual. Toto dimandikan dengan kembang 7 rupa di belakang rumah. Setelah selesai, dia merasa segar dan siap untuk melanjutkan ritual. Kami mempersiapkan semua barang untuk ritual. Ayam jago dipotong dan diolah menjadi bekakak. Kepala ayam diletakkan di tengah-tengah tumpeng. Kami menunggu hingga jam 12 malam untuk memulai ritual. Jam menunjukkan pukul 12 malam. Pak Kunci meminta saya dan Toto untuk memikul barang-barang ritual ke tempat yang sama seperti sebelumnya.
Kami membawa barang-barang tersebut dengan hati-hati. Kami tiba di tempat ritual dan meletakkan barang-barang di tempat yang telah ditentukan. Pak Kunci mulai membaca doa-doa dan mantra, sementara saya berdiri di belakang, berdoa agar semua berjalan lancar. Saat ritual berlangsung, saya melihat bayangan yang menakutkan dan merasakan kehadiran makhluk gaib. Saya merasa seperti dikejar-kejar dan ingin bertanya kepada Pak Kunci, tetapi dia menyuruh saya diam. Setelah ritual selesai, kami kembali ke rumah Abah. Saya merasa lega tetapi juga penasaran dengan apa yang saya alami. Saya bertanya kepada Abah tentang makhluk yang saya lihat. Abah menjelaskan bahwa makhluk tersebut adalah penunggu tempat ritual dan meminta saya untuk tidak terlalu khawatir. Sudah, jangan dibahas lagi, cukup tahu saja, kata Abah. Kami kembali ke kehidupan sehari-hari. Toto kembali ke Jakarta untuk melanjutkan usahanya, sementara saya tetap bekerja sebagai tukang ojek di Cirebon. Setelah beberapa bulan, saya mendengar kabar bahwa usaha Toto di Jakarta mulai maju lagi. Berkat kerja keras dan bantuan dari ritual, usahanya kembali berkembang. Toto selalu mengirimkan kabar baik dan dukungan finansial kepada saya. Kami tetap berkomunikasi dan saling mendukung satu sama lain. Di kampung, keluarga Toto juga mengalami perubahan. Orang tua Toto membangun kos-kosan dan usaha mereka semakin maju. Mereka sering meminta saya untuk membantu mengelola kos-kosan. Menjelang Lebaran, kami mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik. Toto pulang ke kampung untuk merayakan Lebaran bersama keluarga. Setelah Lebaran, Toto kembali ke Jakarta untuk melanjutkan usahanya. Kami tetap berkomunikasi dan saling mendukung satu sama lain. Usaha Toto semakin berkembang. Dia membuka cabang baru dan memperluas jangkauan pelanggan. Keberhasilannya memberi inspirasi kepada saya untuk terus bekerja keras. Saya juga mendapatkan peluang baru untuk mengembangkan usaha ojek saya. Saya mulai menggunakan aplikasi ojek online untuk meningkatkan pendapatan. Pandemi datang dan mengguncang usaha kami. Kami harus berpikir cepat dan beradaptasi dengan keadaan baru. Pak Kunci menjadi guru spiritual bagi kami. Dia mengajarkan banyak hal tentang kehidupan dan bagaimana menghadapi berbagai rintangan. Suatu hari, saya mendapat kabar dari mertua Toto bahwa anaknya mengalami kejang-kejang. Mereka meminta saya untuk segera datang. Saya segera ke rumah mertua Toto dan mengantar anaknya ke rumah sakit dengan angkot. Sayangnya, anak tersebut tidak dapat diselamatkan. Saya merasa ada yang janggal dengan kondisi anak tersebut. Terdapat gelemeng hitam di jempol kaki dan lehernya. Namun, saya memilih untuk diam dan mengikuti prosedur rumah sakit. Setelah urusan di rumah sakit selesai, kami membawa jenazah anak tersebut pulang dengan ambulans. Kami mengurus pemakaman dengan penuh duka. Setelah dari rumah sakit, kami membawa jenazah anak Toto ke rumah. Saat tiba di rumah, saya terkejut melihat ada mobil baru yang bagus terparkir di depan rumah. Mobil siapa ini? Pikir saya. Ketika melihat plat nomornya, saya menyadari bahwa itu mobil Toto. Saya masuk ke dalam rumah dan melihat Toto duduk dengan tenang, sementara istrinya menangis dan memeluk jenazah anak mereka. Toto tampak tidak menunjukkan kesedihan yang mendalam, seperti orang yang tidak punya beban. Saya mulai merasa ada yang aneh dengan sikapnya. Jenazah anak Toto kemudian dimandikan, dikafani, dan dibawa ke pemakaman. Istrinya tidak tega melihat anaknya dikuburkan dan tetap menangis, sementara Toto tetap bersikap biasa saja, bahkan berbicara dengan orang-orang di sekitar. Setelah pemakaman, Pak RW dan Pak Lebe mengumumkan bahwa malam itu akan diadakan tahlilan di rumah Toto. Seperti biasa, tahlilan diadakan setelah Isya agar waktu yang tersedia lebih panjang. Keesokan harinya, Toto datang kepada saya dan berkata, "Rey, kita berangkat lagi ke Jakarta. Istri dan anak-anak biar di sini dulu, di sana sudah ada karyawan yang mengurus usaha." Saya merasa aneh dengan sikap Toto yang begitu cepat ingin kembali ke Jakarta. "Tapi kenapa buru-buru?" tanyaku. "Di sana ada yang harus diurus, Rey. Nanti malah kacau kalau ditinggal lama," jawab Toto sambil tersenyum. Setiap bulan purnama, saya mendengar kabar dari mertua Toto bahwa Toto sering mengalami serangan borok.
Lutut dan siku Toto dipenuhi borok yang mengeluarkan cairan. Istrinya mulai curiga dan marah ketika mengetahui bahwa makanan yang mereka konsumsi ternyata telah dicampur dengan cairan dari borok Toto. Istri Toto akhirnya mengetahui rahasia di balik kesuksesan mereka. Dia marah besar dan bertengkar dengan Toto. "Kamu tega-teganya mencampur makanan dengan cairan borokmu. Siapa yang mau makan begitu?" seru istrinya. Toto terdiam, merasa bersalah namun tidak bisa menyangkal. Istrinya akhirnya mengetahui bahwa anak mereka menjadi tumbal pesugihan yang dilakukan Toto. Setelah mengetahui kenyataan yang mengerikan itu, istri Toto meminta cerai. Toto, yang merasa bersalah dan tidak memiliki pilihan lain, setuju untuk bercerai. Mereka resmi bercerai beberapa bulan kemudian. Setelah perceraian, Toto mulai kehilangan segala-galanya. Usahanya yang semula maju pesat, mulai merosot. Orang-orang mulai menjauhinya, mengetahui rahasia gelap di balik kesuksesannya. Toto merasa semakin terpuruk. Kondisi kesehatan Toto semakin memburuk. Borok yang muncul di tubuhnya semakin parah dan menyebar ke seluruh tubuhnya. Dia merasa sangat kesakitan dan tidak ada yang mau membantunya. Toto mulai merasa sangat menyesal dengan apa yang telah dilakukannya. Dia merasa bersalah karena telah menjerumuskan dirinya sendiri dan keluarganya ke dalam kesengsaraan. "Ya Allah, ampuni aku," bisiknya setiap malam. Pada suatu hari, Toto meminta saya untuk datang menemuinya. "Rei, aku ingin meminta maaf padamu," katanya dengan suara lemah. "Aku telah menyesal dengan semua yang aku lakukan. Tolong jaga anak-anakku." Saya merasa sangat sedih melihat kondisi Toto yang semakin memburuk. "Toto, aku akan selalu mendukungmu. Kita bisa melewati ini bersama," jawab saya, mencoba menghiburnya. Tak lama setelah itu, Toto meninggal dunia. Kematian Toto meninggalkan duka yang mendalam bagi keluarga dan teman-temannya. Istrinya merasa sangat terpukul, sementara anak-anaknya kehilangan sosok ayah yang mereka cintai.
Saya juga mendapatkan peluang baru untuk mengembangkan usaha ojek saya. Saya mulai menggunakan aplikasi ojek online untuk meningkatkan pendapatan. Pandemi datang dan mengguncang usaha kami. Kami harus berpikir cepat dan beradaptasi dengan keadaan baru. Pak Kunci menjadi guru spiritual bagi kami. Dia mengajarkan banyak hal tentang kehidupan dan bagaimana menghadapi berbagai rintangan. Suatu hari, saya mendapat kabar dari mertua Toto bahwa anaknya mengalami kejang-kejang. Mereka meminta saya untuk segera datang. Saya segera ke rumah mertua Toto dan mengantar anaknya ke rumah sakit dengan angkot. Sayangnya, anak tersebut tidak dapat diselamatkan. Saya merasa ada yang janggal dengan kondisi anak tersebut. Terdapat gelemeng hitam di jempol kaki dan lehernya. Namun, saya memilih untuk diam dan mengikuti prosedur rumah sakit. Setelah urusan di rumah sakit selesai, kami membawa jenazah anak tersebut pulang dengan ambulans. Kami mengurus pemakaman dengan penuh duka. Setelah dari rumah sakit, kami membawa jenazah anak Toto ke rumah. Saat tiba di rumah, saya terkejut melihat ada mobil baru yang bagus terparkir di depan rumah. Mobil siapa ini? Pikir saya. Ketika melihat plat nomornya, saya menyadari bahwa itu mobil Toto. Saya masuk ke dalam rumah dan melihat Toto duduk dengan tenang, sementara istrinya menangis dan memeluk jenazah anak mereka. Toto tampak tidak menunjukkan kesedihan yang mendalam, seperti orang yang tidak punya beban. Saya mulai merasa ada yang aneh dengan sikapnya. Jenazah anak Toto kemudian dimandikan, dikafani, dan dibawa ke pemakaman. Istrinya tidak tega melihat anaknya dikuburkan dan tetap menangis, sementara Toto tetap bersikap biasa saja, bahkan berbicara dengan orang-orang di sekitar. Setelah pemakaman, Pak RW dan Pak Lebe mengumumkan bahwa malam itu akan diadakan tahlilan di rumah Toto. Seperti biasa, tahlilan diadakan setelah Isya agar waktu yang tersedia lebih panjang. Keesokan harinya, Toto datang kepada saya dan berkata, "Rei, kita berangkat lagi ke Jakarta. Istri dan anak-anak biar di sini dulu, di sana sudah ada karyawan yang mengurus usaha." Saya merasa aneh dengan sikap Toto yang begitu cepat ingin kembali ke Jakarta. "Tapi kenapa buru-buru?" tanyaku. "Di sana ada yang harus diurus, Rei. Nanti malah kacau kalau ditinggal lama," jawab Toto sambil tersenyum. Setiap bulan purnama, saya mendengar kabar dari mertua Toto bahwa Toto sering mengalami serangan borok. Lutut dan siku Toto dipenuhi borok yang mengeluarkan cairan. Istrinya mulai curiga dan marah ketika mengetahui bahwa makanan yang mereka konsumsi ternyata telah dicampur dengan cairan dari borok Toto. Istri Toto akhirnya mengetahui rahasia di balik kesuksesan mereka. Dia marah besar dan bertengkar dengan Toto. "Kamu tega-teganya mencampur makanan dengan cairan borokmu. Siapa yang mau makan begitu?" seru istrinya. Toto terdiam, merasa bersalah namun tidak bisa menyangkal. Istrinya akhirnya mengetahui bahwa anak mereka menjadi tumbal pesugihan yang dilakukan Toto. Setelah mengetahui kenyataan yang mengerikan itu, istri Toto meminta cerai. Toto, yang merasa bersalah dan tidak memiliki pilihan lain, setuju untuk bercerai. Mereka resmi bercerai beberapa bulan kemudian. Setelah perceraian, Toto mulai kehilangan segala-galanya. Usahanya yang semula maju pesat, mulai merosot. Orang-orang mulai menjauhinya, mengetahui rahasia gelap di balik kesuksesannya. Toto merasa semakin terpuruk. Kondisi kesehatan Toto semakin memburuk. Borok yang muncul di tubuhnya semakin parah dan menyebar ke seluruh tubuhnya. Dia merasa sangat kesakitan dan tidak ada yang mau membantunya. Toto mulai merasa sangat menyesal dengan apa yang telah dilakukannya. Dia merasa bersalah karena telah menjerumuskan dirinya sendiri dan keluarganya ke dalam kesengsaraan. "Ya Allah, ampuni aku," bisiknya setiap malam. Pada suatu hari, Toto meminta saya untuk datang menemuinya. "Rei, aku ingin meminta maaf padamu," katanya dengan suara lemah. "Aku telah menyesal dengan semua yang aku lakukan. Tolong jaga anak-anakku." Saya merasa sangat sedih melihat kondisi Toto yang semakin memburuk. "Toto, aku akan selalu mendukungmu. Kita bisa melewati ini bersama," jawab saya, mencoba menghiburnya. Tak lama setelah itu, Toto meninggal dunia.
Kematian Toto meninggalkan duka yang mendalam bagi keluarga dan teman-temannya. Istrinya merasa sangat terpukul, sementara anak-anaknya kehilangan sosok ayah yang mereka cintai.